يا الدارم يا الدارم. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem Rembang. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah Habib Ahmad Al-Attas, para kiai, hadirin, hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipanjangkan umurnya yang barokah. Semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga diberi istiqomah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Diberikan rezeki yang mudah, yang halal, yang barokah, membawa nikmat dunia, nikmat akhirat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, untuk mengenang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam satu hadis Nabi ketika bumi pertama diciptakan oleh Allah, bumi itu bergerak, goyang. Awal bumi diciptakan itu goyang, labil, tidak stabil. Kemudian Allah menancapkan gunung di atas bumi. Dengan hadirnya gunung di atas bumi, maka bumi itu menjadi tenang. Berarti gunung itu kuat sekali. Karena bumi yang bergerak-gerak, bumi yang goyang-goyang, begitu ditancapkan Allah gunung di atasnya, bumi menjadi tenang. Malaikat kagum dengan kekuatan gunung. Hebat sekali gunung. Malaikat menyaksikan ketika bumi goncang, awal diciptakan, malaikat melihatnya. Ketika gunung ditancapkan, malaikat juga melihatnya. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Gunung sudah kuat, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Allah menjawab kepada malaikat, ada malaikat yang lebih kuat daripada gunung, ialah besi. Apa? Besi. Al-hadid, besi. Dengan besi banyak
gunung digali. Dengan besi banyak pertambangan-pertambangan, penggalian batu, penggalian emas, penggalian batu bara, semua pakai peralatan besi. Jadi besi lebih kuat daripada gunung. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, ada malaikat yang lebih kuat daripada besi, ialah api. Apa? Api. Lebih kuat api. Api lebih kuat daripada besi. Malaikat masih tanya lagi, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada api? Allah menjawab, air. Air lebih kuat daripada api. Air bisa memadamkan api, tapi api tidak bisa nyala di air. Subhanallah, air lebih kuat. Ditanyakan lagi oleh malaikat, adakah yang lebih kuat daripada air? Apa kira-kira lebih kuat daripada air? Nabi mengatakan, Allah menjawab, angin. Angin lebih kuat daripada air. Awan mendung yang membawa hujan digerakkan oleh angin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin bergerak membawa angin. Angin bergerak membawa awan mendung yang menurunkan hujan. Jadi angin lebih kuat daripada air. Masih ditanyakan lagi oleh malaikat, siapa yang lebih kuat daripada angin? Allah menjawab, ternyata yang paling kuat daripada angin ialah orang yang bersedekah tidak pamer. Sedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Bersedekah dengan tangan kanan, memberi sesuatu kepada orang miskin dengan tangan kanan, saking rahasianya, amal baiknya tidak ditunjuk-tunjukkan, amal baiknya tidak diterkenalkan, amal baiknya tidak dirame-ramekan, sampai tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya sedang bersedekah. Itu hebat daripada angin. Lebih hebat angin itu daripada air. Air lebih hebat daripada api. Api lebih hebat daripada besi. Besi lebih hebat daripada gunung. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita di dunia ini usahakan menjadi manusia yang lebih kuat daripada angin, yaitu punya amal baik orang tidak tahu. Kalau amal buruk, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan itu, ditunjukkan jauh lebih tidak baik. Kalau amal baik, sedekah, ibadah, semoga kita menjadi orang yang ikhlas. Itulah hikmah pertama yang kami sampaikan. Kami pernah menghitung di dalam satu kitab Al-Mu'jam Mufaharas bahwa air di dalam Al-Quran itu 63 kali. Artinya apa? Air. Itu dalam Al-Quran 63 kali. Lebih banyak api. Api dalam Al-Quran 145 kali. Nar itu jauh lebih banyak. Nar, api itu lebih banyak daripada air disebutkan dalam Al-Quran.
Kalau nar api disebutkan dalam Al-Quran 145 kali. Kalau ma air 63 kali. Apa saja air-air dalam Al-Quran? Ada ma'an tahura dalam Al-Quran, ada ma'an mubarakah, ada ma'an hamimah. Itu air dalam Al-Quran. Pertama, ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Air Zam-Zam luar biasa. Ada orang yang sombong berkata di hadapan saya punya air Kiai, produksi air, dia bikin air mineral seperti ini, ngomong kepada saya kalau produknya itu nomor 2 setelah air Zam-Zam. Saya punya air Kiai, produk saya Kiai bagus, itu kualitasnya nomor 2 setelah air Zam-Zam. Sombong sekali. Ma'an tahuran, air yang suci dan mensucikan. Air wudhu itu barokah, air hujan barokah. Sayyidina Ali, ibu-ibu, Sayyidina Ali itu kalau mengobati orang, Ali bin Abi Thalib itu kalau mengobati orang pakai apa? Air hujan. Air apa? Air hujan dicampur dengan madu. Karena menurut Sayyidina Ali, air hujan itu dalam Al-Quran ma'an mubarakah, air yang barokah. Dicampur dengan apa? Madu. Karena madu menurut Sayyidina Ali fihi syifa'un linnas, untuk penyembuhan. Tapi madunya ini yang sulit. Madunya ini harus dibeli dari uangnya istri, kata Sayyidina Ali. Iya, dari uangnya istri yang diambilkan dari mahar mas kawin. Itu khasiatnya tinggi. Jadi ibu-ibu kan nikah dapat mas kawin ya, ya, mendapatkan mahar dari suami. Itu kalau punya penyakit berat, diniatkan sebagian mahar dari suami itu diambil untuk beli madu, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ini fa'in tibna, ini tibna, kerelaan, hani'an mari'an, akan menjadi kelezatan dan memudahkan masuk dalam tenggorokan. Jadi madu dibeli dari uang istri yang diniatkan diambil dari sebagian mahar yang diberikan oleh suami kepadanya. Itu diambil sedikit untuk beli madu, dicampur dengan air hujan. Itu mustajab, corona gak mempan. Penyakit berat-berat itu biasanya hilang. Itu resepnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa kan. Jadi kekuatannya ilmu. Kalau tadi kekuatan ikhlas, ternyata kekuatan ikhlas itu jauh lebih besar daripada kekuatan angin. Kekuatan ikhlas ada lagi keseimbangan, kekuatan ilmu. Ilmunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa abadana bi asrar. Itu satu, ma'an tahuran, air yang sangat suci dan mensucikan. Yang kedua, ma'an mubarakah, air yang penuh dengan barokah. Ada lagi, kenapa orang nyuwok tidak pakai sprit? Pernah ibu-ibu sowan ke kiai disuwok pakai Fanta? Tidak pernah. Pakai sprit atau pakai kolak atau pakai bubur, tidak pantas nyuwok kok pakai sprit.
nyemuk pasti pakai air. Pakai air. Kenapa demikian? Karena ini kalau tidak ma'an tohurun, ma'an mubarakah. Kalau tidak air yang sangat suci atau air yang penuh barokah. Bagaimana penuh barokah? Karena dibaca oleh orang yang ikhlas, maka menjadi kekuatan. Karena tadi hadisnya orang ikhlas lebih kuat daripada angin. Angin lebih kuat daripada air. Ke orang yang itu, maka orang yang ikhlas itu sekali berdoa luar biasa kekuatannya. Tapi pakai air, ya kan? Doa pakai air, ruqyah pakai air. Ada sakit dibawa ke kiai, kiai mohon doa, istri saya belum melahirkan, pakai air. Kiai mohon doa, di rumah kami banyak jin, pakai air. Kiai mohon doa, istri saya sering marah-marah, pakai air. Pakai air semua. Semua pakai air. Ya, disuruhnya pakai air. Karena apa? Airnya ini dicampuri dengan kekuatan ikhlasnya kiai, dicampuri dengan keruhaniannya ulama, dicampuri dengan cahaya ibadahnya, dengan cahaya ilmunya. Apalagi kalau dapat kiai ikhlas, berilmu, miskin, itu hebat doa. Miskin, Masya Allah. Dapat kiai berilmu, ikhlas, miskin, Masya Allah. Itu doanya luar biasa. Daripada yang kaya, maaf ini daripada yang kaya. Daripada yang kaya, lebih diprioritaskan yang miskin. Kenapa kok yang miskin lebih diprioritaskan? Al-Quran bicara, amman yujibul muttarra idza da'a. Allah mengabulkan orang yang muttar, orang yang hidupnya darurat. Jadi kalau ada orang berdoa, satu darurat, satu tidak darurat, itu lebih mudah dikabulkan. Ketika minum air Zam-Zam, beliau berdoa. Air Zam-Zam ketika diminum, beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu. Yang kedua, jadikan aku ahli fikih seperti Imam Bulkini. Kemudian diminum air Zam-Zam. Ayah saya itu pernah ceritain. Ayah saya tahun 52 kalau tidak salah di Makkah, pergi haji sampai di Madinah. Ada ayahnya Habib Muhammad ibn Alawi al-Maliki rawuh, yaitu Syekh Alawi ibn Abbas al-Maliki, rawuh di Madinah di Raudhah. Abahnya Syekh Muhammad rawuh di Madinah di Raudhah. Orang-orang semua menyalami, mencium tabarruk nama barokah beliau. Akhirnya beliau duduk di Raudhah dekat makam Nabi SAW. Belakangnya satu baris, belakangnya ayah saya. Jadi Sayyid Alawi, belakangnya satu baris ulama-ulama, belakangnya ayah saya. Itu aneh bin ajaib. Syekh Alawi itu minum, orang rebutan ingin mendapatkan sisa air minumnya Syekh Alawi. Rebutan. Karena ulama besar, seorang waliullah, seorang ulama, ilmunya menyebar seluruh dunia. Tapi aneh bin ajaib, Syekh Alawi itu berdiri. Ayah saya pakai songkok hitam di Madinah. Syekh Alawi
sisa airnya itu mestinya biasanya diberikan di sebelah kanan. Itu tidak. Sebelah kiri juga tidak. Belakangnya juga tidak. Tapi mengulungkan air itu ke ayah saya. Sampai berdiri, sampai mengulungkan, merepotkan diri, mengulungkan air itu ke ayah saya. Akhirnya ayah saya tunduk dengan membaca doa, bada'tul ilma, aku memulai ilmu. Akhirnya ayah saya kefutuh, dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah minum, sisa air minumnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Itu pernah karena air. Jadi kekuatannya itu, air ada kekuatan, tapi disertai doa. Angin ada kekuatan, disertai dengan doa. Kemudian Al-Quran bicara tentang api. Api dalam Al-Quran 145 kali. Ternyata ada api yang bunyinya begini, a'immatan yad'una ilan nar, para pemimpin yang mengajak kepada api. A'immatan yad'una ilan nar, para pemimpin yang mengajak kepada neraka, kepada api. Termasuk api permusuhan, api dendam, api konflik, api saling mencaci maki. Jangan diikuti. Siapapun mereka, hormati semua. Semua ulama dihormati, semua habaib dihormati. Meskipun Anda tidak cocok, jangan sampai mengeluarkan kata-kata tidak menghormat atau menulis dengan tangan di media sosial dengan tulisan-tulisan yang tidak menghormat. Siapa saja ulamanya, siapa saja habaibnya. Karena jangan sampai kita mengajak pada api permusuhan. A'immatan yad'una ilan nar, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada api. Termasuk a'immatan ilan nar, ilan nari rokok, api rokok. Ini kalau bisa juga dihindari, kalau bisa rokok juga dihindari. Itu pernah di Kediri. Di Kediri saya pernah pidato sama Kiai Hasyim Muzadi. Saya pernah pidato bersama Pak Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi cerita pada saya, dulu Kiai Kediri kumpul, itu rokok haram. Haram. Kiai Kediri kumpul sepakat rapat rokok haram. Kiai Kediri, ada Lirboyo, mungkin ada Ploso, ada Bindar, ada apa itu Pare, ya. Masya Allah, Kediri itu pusat ulama, pusatnya para ulama itu Kediri, khususnya Jawa ya. Itu ulama, pusatnya ulama itu Kediri, bukan Jombang, Kediri, pusat ulama. Kumpul semua mengharapkan apa? Rokok. Ada satu orang berdiri, Pak Kiai, saya pengusaha rokok, Pak. Saya ini punya pabrik rokok yang membangun gedung NU. Ternyata gedung NU yang bangunkan pengusaha rokok. Gedung NU di Kediri waktu itu. Saya yang bangunkan, Kiai. Rokok saya. Ini kalau Kiai mengharapkan rokok saya nggak laku, saya tidak bisa melanjutkan pembangunan gedung NU. Akhirnya Kiai Kediri, sudah kita musyawarah lagi. Ijtihad lagi.
Akhirnya Kiai Kediri memutuskan rokok tetap haram kecuali mereknya orang ini. Ini pernah itu. Rokok tetap haram kecuali mereknya orang ini. Kalau mereknya orang ini tidak diharamkan, lainnya haram. Ini pernah terjadi itu di Kediri, Masya Allah. Itu ulama dulu dengan apa ya? Dengan kehati-hatiannya, subhanallah. Jadi kita kalau bisa hindari rokok. Karena apa? Bagaimanapun itu api. Bagaimanapun itu api. Ada lagi tentang air. Saya baca dalam kitab Al-Isobah, kitab Isi Sahabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diambil dari kitabnya Ibnu Abi Dunya, Man Asya Ba'dal Maut. Saya juga punya kitabnya Ibnu Abi Dunya, Man Asya Ba'dal Maut. Orang yang hidup setelah mati. Jadi kasus-kasus orang yang mati hidup lagi. Itu ada kitabnya 1 jilid. Jadi kasus di dunia ini, siapa orang yang pernah mati hidup lagi dan bermasyarakat lagi. Siapa saja orang-orang di dunia ini yang pernah mati hidup lagi dan hidup bersama kita lagi, bersama manusia lagi. Itu dikumpulkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Man Asya Ba'dal Maut. Nah, ternyata ada seorang sahabat Nabi dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, namanya Khuwairis ibn Ri'ab. Itu pernah melihat orang itu keluar dari kuburan, wajahnya menyala api. Lewat di kuburan, ada mayit keluar dari kuburan, kepalanya menyala api, wajahnya menyala api, dan dibelenggu, dirantai. Teriak-teriak, air, air, minta minum, minta minum. Kalau saya sekarang minta teh, minta teh. Misalnya gitu. Atau minta kopi, minta kopi. Nah, itu ternyata sudah nggak usah. Nanti di ngambilnya kopi di Bumi Ayu malah lama nanti. Ini mayit keluar dari kuburan, kepalanya penuh dengan api, wajahnya penuh dengan api, dirantai, teriak-teriak, minta minum, minta minum. Dari belakangnya keluar manusia, menyeret orang ini, memukuli orang ini, dimasukkan lagi dalam kubur. Dan seraya mengatakan, jangan dikasih minum ini orang kafir, jangan dikasih minum, la taskil kafir, jangan dikasih minum orang kafir ini. Lalu ditarik sama orang di belakangnya, dimasukkan dalam kubur. Ini kasus. Ternyata siapa orang? Orang yang disiksa dalam kubur itu orang baik dulunya, zaman jahiliyah, tapi orang baik. Tidak pernah judi, tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah main wanita, orang baik. Tapi sayangnya satu, kikir, tidak pernah nugati tamu, tidak pernah menyuguhi tamu. La yakrid dhaif. Orang yang tidak pernah menyuguhi tamu, tidak pernah ngasih air kepada tamu, itu nanti di dalam kuburnya akan kehausan, akan mengalami kehausan. Karena ketika di dunianya enggan memberi air, enggan memberi makan, enggan memberi minum kepada tamu, nanti di akhirat, nanti di kuburnya akan mengalami kehausan sampai teriak-teriak, iskini, minta minum kami, iskini, beri minum kami. Itu terjadi. Maka dengan tema air itu kita rutinkan. Apapun kita ngasih minum, ibu-ibu
Ada kiai khutbah di Jumat khutbah kan, ibu-ibu memberi makanan minuman untuk Jumatan. Ada yang bikinkan susu, ada yang bikinkan teh untuk yang khutbah. Itu dulu begitu. Itu pahalanya besar. Nah, itu air sederhana sekali tapi berfaedah. Tidak besar biayanya, sederhana sih. Besok di akhirat itu orang yang kita kasih, ada orang mengasih air di dunia, orang itu akan dibawa ke neraka, tapi besok di akhirat ditolong oleh orang yang pernah dikasih air minum. Apalagi ilmu, apalagi doa, air. Api sudah, air sudah, belum kita ke angin. Angin banyak nanti kajiannya. Cuma pidato jangan lama-lama, makruh bukan itu. Tidak ada kitabnya itu makruh bukan itu ya. Jangan lama-lama ya. Tapi izin kami nanti kalau kami selesai jangan bubar karena habaib masih belum baca doa, belum tahlil, belum memberikan wasaya yang pentingnya didengarkan dulu, meskipun kami izin untuk pamit dulu ya, karena besok bulik saya punya gawe matu dan saya yang dimohon untuk mewakilinya. Jadi nanti malam datang, pagi sudah ngajar, terus bulik punya gawe. Terakhir dari kami yang saya sampaikan, kami sampaikan ialah di daerah Brebes ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak santri, alhamdulillah, banyak orang hafal Quran. Di Indonesia ini orang yang hafal Quran insya Allah 2,5 juta lebih. 2,5 juta, 2,5 juta lebih. Lebih banyak daripada tentara dan polisi dijadikan satu, itu masih banyak penghafal Quran. Karena tentara dan TNI dan Polri belum ada 2 juta sampai sekarang. Dijadikan satu itu insya Allah belum ada 2 juta TNI dan Polri. Tapi pasukan Allah, tentara Allah, menghafal Al-Quran sudah mencapai 2,5 juta. Luar biasa Indonesia. Kita bersyukur barokahnya para habaib, barokahnya para ulama, barokahnya wali songo, barokahnya para aulia membimbing bangsa kita ini menjadi bangsa yang dekat dengan ulama, dekat dengan aulia. Meskipun awam, orang awam itu ya, orang awam itu dengan ulama masih ingin meniru baiknya, cuma belum bisa baik, cuma ingin sekali meniru baiknya. Ada orang begini, misalnya soal ke kiai, misalnya kiai, insya Allah kiai, kalau saya pensiun dari pegawai negeri mau ikut ngaji kiai, baik dari baik. Kiai, insya Allah besok kalau saya sudah pensiun, saya niat kiai mau ikut ngaji pada kiai. Nah pensiunnya kapan Pak? Masih 17 tahun ya. Masih lama kok sudah diomongkan sekarang. Masih 17 tahun. Jadi orang itu ingin baik banyak. Layes kok jadi suhu. Ada orang berzikir, orang yang duduk dapat pahalanya. Orang yang lewat dapat barokah. Nah, di Indonesia ini berapa majlis zikirnya, berapa majlis sholawatnya, berapa majlis ilmunya,
Berapa majlis Qur'annya? Insya Allah kalau dengan tempat dosa masih banyak tempat baik di Indonesia. Insya Allah begitu. Jumlah tempat dosa lebih banyak tempat baik. Jakarta itu tempat maksiat banyak, tapi tempat baiknya insya Allah lebih banyak. Majlis taklimnya berapa Jakarta? Masjidnya berapa? Musolanya berapa? Tempat sholawatnya berapa? Kelompok-kelompok zikir berapa? Thariqahnya berapa? Ya kan? Berarti kita ini masih di lingkungan baiknya lebih dominan daripada buruknya. Itu kita syukuri. Maka kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, diberikan bimbingan oleh Allah dan diberikan husnul khatimah. Untuk melengkapi, karena ini acaranya haul itu sunnah Rasul, bukan tradisi ahli sunnah, bukan tradisi, tapi memang ahli sunnah. Jangan salah paham. Hal itu bukan tradisinya ahli sunnah, bukan, memang sunnah. Hal itu sunnah Rasul. Saya baca hal itu sunnah Rasul dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan At-Tabari. Rasulullah SAW itu berziarah ke makamnya para syuhada orang-orang yang mati syahid, kullah haul, setahun sekali. Kullah haul. Jadi menziarahi makam mati syahid, Nabi kita SAW menziarahi orang-orang yang mati syahid itu punya amalan setahun sekali. Berarti sunnah atau tradisi? Sunnah memang. Jangan dianggap tradisi. Kalau tradisi cuma kebiasaan ahli sunnah tapi bukan sunnah. Tapi ini bukan tradisinya, tapi memang sudah sunnah. Paham ya? Melaksanakan haul itu sunnah. Dalilnya di dalam kitab Jami'ul Bayan At-Tabari, yaitu Rasulullah setiap tahun kullah haul menziarahi makam-makamnya orang-orang yang mati syahid. Diziarah. Cuma ziarah kubur itu macam-macam, Bu. Rata-rata ibu-ibu itu kalau ziarah ke makam Sunan Songo, doanya minta apa, Bu? Saya tanya. Rata-rata rezeki, ya enggak itu? Orang kalau ziarah ke makam wali itu doanya satu, ya Allah, kopinya datang, kopinya datang dari ketanggungan kopinya itu. Masya Allah, mabruk, mabruk. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kopinya, Alhamdulillah. Kalau bisa semua dikasih kopi. Alhamdulillah ya. Orang berziarah itu, ada orang yang ziarah berdoa, ya Allah, mohon kami dimudahkan membayar hutang lantaran Sunan Kalijaga. Yang kedua, ya Allah, semoga warung saya yang di pasar itu laris, lainnya gak usah laris. Warung saya saja yang laris, lainnya gak usah laris. Sinanda kersi ibu mewah. Yang ketiga, ya Allah, anak saya mau mendaftar polisi, semoga bisa berhasil ya Allah. 4, ya Allah, saya punya persewaan toko, semoga laku ya Allah.
kelima, ya Allah, anak saya mau wisuda, semoga berhasil. Semua urusan dunia yang diomongkan, ya enggak? Sunnahnya itu dengar. Insya Allah sunnahnya itu dengar. Sunnahnya dengar, sunnah somonya dengar. Ini orang di luar ngomong dunia. Akhirnya Sunan Ampel telepon sama Sunan Bonang. Ini orang ini di sini ngomong dunia terus. Nanti kalau ke sana, coba nanti ngomongnya apa lagi tuh? Sama mungkin. Itu sama kan? Ziarahnya sama. Kok nggak ada ziarah yang esensial, substansial, sesuai substansial apa? Sesuai Nabi. Tuzakkirukumul maut, tuzakkirukumul akhirah. Ziarah mengingatkan mati dan mengingatkan akhirat itu kan jarang terasa itu. Orang ziarah kubur terasa mati itu kan jarang sekali. Maka saya baca dalam kitab I'anatul Talibin, ini penting. Justru yang perlu diziarahi itu, maaf, saya tidak mendoni ziarah ke makam wali. Kata kitab I'anatul Talibin bab ziarah, justru yang paling sregep kita ziarahi kubur itu orang yang membutuhkan pertolongan karena dia amal baiknya kurang. Karena amal baiknya kurang. Orang awam, peminum, mati, kita berbanyak ziarah di sini. Itu di kitab I'anatul Talibin. Karena butuh syafaat. Karena butuh kita doakan. Kalau orang soleh, dan butuh kita. Sudah lolos insya Allah. Orang soleh, aulia, ulama, kita doakan selamat, beliau insya Allah sudah selamat. Yang belum jelas-jelas itu yang kita perbanyak ziarah. Orang awam terutama. Itu dalam kitab I'anatul Talibin. Justru yang perlu banyak diziarah itu kuburan orang awam. Kenapa orang awam? Karena jarang. Sementara dia sangat membutuhkan. Karena sholatnya nilainya 3, puasanya 2,1, sedekahnya 0, silaturahminya 0, minuman keras 4,7, judinya 7,8. Waduh, buruk semua nilainya, jeblok, ya kan? Dia meninggal dunia tapi Islam, kita ziarahi, kita doakan dia di alam kuburnya itu diberi cahaya oleh Allah, diringankan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Karena dia orang awam. Itu pesannya Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau orang soleh, orang sudah baik-baik, ya baik juga kita ziarah untuk tabarukan. Tapi egois untuk diri kita sendiri kan. Ziarahnya orang egois. Tapi kalau ziarah ke makam biasa, orang yang betul-betul memperhatikan orang lain, humanisme. Jadi dia betul-betul ziarah yang memperhatikan kebutuhan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ini penting sekali ya. Maka saya ingatkan, ziarah itu satu, kurangi menyebut-nyebut hal-hal duniawi di kuburan, itu sebetulnya tidak pantas. Cukup begini, ya Allah, berikan kami berkah dunia dan berkah akhirat, dan mudahkan urusan kami semua dunia dan akhirat. Tidak usah dirinci-rinci seperti orang kesuan kiai, mohon doa kiai. 1, istri saya ini semoga-moga itu nurut. 2, anak saya ini moga-moga gak pokok sekolah. 3, rumah saya mau saya tingkat. 4, bawahnya gula 2 kilo. Ke kiai minta doa 7 hari, bawahnya gula 2 kilo.
Semoga barokah semua ya. Semoga barokah semua ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon izin kami mau Pak Habib ya. Mohon maaf karena jauh rumah kami. Insya Allah semoga barokah semua dan diselamatkan oleh Allah. Dengan corona, covid, sewajarnya saja, waspada tetap, tapi jangan berlebihan dan jangan membuat fitnah. YouTube saya keluar hari ini, tadi pagi keluar. Jangan mengcovidkan orang karena politik. Orang tidak covid dipaksakan, aku covid. Jangan, ya. Atau orang tidak covid diisukan covid. Positif apa? Orangnya bersih 3 kali positif. Jangan begitu. Alhamdulillah, buahnya datang. Masya Allah. Tidak bawa pisau tapi. Jadi ini ngocainya gimana? Ini kupasnya. Semoga barokah semua. Sudah Bu ya, terakhir dari kami seperti tadi malam saya di Indramayu pengajian di Krul Ghafilin. Saya ingatkan doa yang saya sering sampaikan. Doanya begini bapak-bapak, ya Allah, tospleng ya Rahman ya Rahim. Sekalian. Mau kemana mau kamu? Doanya apa? Ya Allah, tospleng ya Rahman ya Rahim. Pak Banser ya. Ya Allah, tospleng ya Rahman ya Rahim. Itu doa dirutinkan ya. Tapi doa dari Quran tetap wajib dibaca dulu. Doa dari Nabi diutamakan dulu. Doa dari ulama-ulama soleh diutamakan dulu. Baru ditutup. Ya Allah, tospleng ya Rahman. 6.000 kali sehari. Kalau orang awam dikasih doa rumit gampang. Dikasih doa Allahumma anta turid wa ana urid fa'arid ma urid. Disuruh ngapalkan murad farid. Gak hafal udah kamu ya. Karena gak hafal udah kamu. Ya hafalnya begitu. Ya Allah, tospleng ya Rahman ya Rahim. 2 doa saya cuma yang sering pakai itu. Yang kedua, ya Allah, wali krib ya. Inna ma'al usri yusra ono angel ono gampang. Ya Allah, wali krib ya. Inna ma'al usri yusra ono angel ono gampang. Udah itu doanya ya. Dagang pakai itu. Nagih utang pakai itu. Ditagih pakai itu. Pakai itu, yang nagih juga pakai itu. Jangan pulang dulu, mendengarkan dari soya para habaib, para ulama yang lain, dan tahlil dan doa. Kami mohon izin untuk pamit dulu. Nanti ini kami mengajar. Insya Allah nanti ini mengajar di mobil, mengajar di rumah. Kami tadi mengajar di Brebes tadi mengajar lewat HP karena di pondok ngajar tidak saya liburkan mengajar